Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani akan menjelaskan tentang implementasi pemeliharaan sumber daya insani. Perkenalkan, nama saya Dwi Inayah Iriani Kapitan Laut. Nomor presensi 7 akan menjelaskan tentang manajemen imbal jasa syariah. Imbal jasa atau sama dengan upah dalam konsep Islam, yaitu menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan. Upah sendiri berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi. Upah dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan melalui suatu persetujuan undang-undang dan peraturan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Upah dalam pengertian Islam merupakan imbalan atau balasan yang menjadi hak buruh atau pekerja karena telah melakukan pekerjaannya. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Az-Zumar ayat 35 yang berbunyi, liyukaffirallahu anhum aswa alladzi amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsani alladzi kanu ya'malun, yang artinya agar Allah akan menutupi atau mengampuni bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Az-Zumar ayat 35. Rukun upah ada dua, yaitu akid atau orang yang berakad, yaitu orang-orang yang melakukan transaksi berupa upah mengupah atau antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Yang kedua yaitu sigot. Dalam perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui ucapan, isyarat, dan tulisan. Yang selanjutnya yaitu syarat upah atau ujrah. Yang pertama yaitu upah harus dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi terbuka. Yang kedua, upah harus berupa hasil mutakawim dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Yang ketiga, upah harus berbeda dengan jenis objeknya. Yang keempat, upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang menjadi perjanjian. Yang kelima yaitu berupa harta tetap yang dapat diketahui jumlahnya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip upah dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu besar upah yang harus diterima oleh pekerja. Dalam Islam, besaran upah ditetapkan oleh kesepakatan antara pengusaha dengan karyawan. Tingkat upah minimum dalam Islam harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dari pekerja tersebut, yaitu sandang, pangan, dan papan. Yang kedua yaitu kewajiban membayar upah. Pengusaha berkewajiban membayar upah kepada buruh yang telah selesai melakukan pekerjaannya, dan pembayarannya tidak boleh terlambat. Dalam Islam, keterlambatan pembayaran upah secara sewenang-wenang kepada pekerja adalah dilarang, kecuali keterlambatan tersebut ada diatur dalam akad atau perjanjian pada awal. Yang ketiga yaitu keadilan dan kelayakan dalam pemberian upah. Semakin tinggi pengupahan, semakin tinggi pengorbanan, maka akan semakin tinggi pula penghasilan yang ditetapkan. Organisasi yang menerapkan prinsip keadilan dalam pengupahan mencerminkan organisasi yang dipimpin oleh orang-orang yang bertakwa.
Nah, oke, lanjut. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian kompensasi. Nah, pengertian kompensasi itu sendiri merupakan pengeluaran atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai imbal jasa yang diberikan perusahaan kepada para pegawai. Nah, banyak nih dari para ahli yang menerangkan tentang pengertian kompensasi. Salah satunya yaitu Andre F. Siluka. Nah, Andre F. Siluka ini menerangkan bahwa kompensasi adalah keseluruhan yang dikonstitusikan atau imbal jasa yang diberikan perusahaan kepada para pegawai. Nah, menurut Andre F. Siluka juga gaji merupakan kompensasi tetap yang diberikan kepada pemangku jabatan, pimpinan, atau posisi klerek secara teratur. Nah, di sini apa sih pentingnya kompensasi? Mengapa diperlukan kompensasi? Nah, besarnya kompensasi itu sendiri kan sudah ditentukan di awal sesuai dengan kesepakatan antara para pegawai dan perusahaan. Nah, besarnya kompensasi ini mencerminkan tentang status, pengakuan, dan tingkat pemenuhan kebutuhan. Jadi, semakin besar kompensasi yang diterima, maka semakin baik pula statusnya dan semakin tinggi pula tingkat pemenuhan kebutuhan yang dipenuhi. Jadi, disinilah letak pentingnya kompensasi bagi karyawan atau tenaga kerja, yaitu ketika kebutuhan mereka terpenuhi, mereka akan merasa aman dan mereka akan menjadi enjoy dalam bekerja dan menjadi motivasi mereka dalam bekerja karena kebutuhan mereka terpenuhi dan mereka akan memberikan sebaik-baiknya kepada perusahaan. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Salah satunya yaitu faktor pemerintah. Faktor pemerintah itu mempengaruhi besarnya kompensasi karena pemerintah memiliki peraturan. Yaitu salah pertamanya yaitu standar gaji minimal. Yang kedua yaitu misalnya pajak yang harus dibayarkan atau biaya transport, besarnya biaya transportasinya. Peraturan pemerintah seperti ini yang dapat mempengaruhi besarnya kompensasi yang akan diberikan oleh perusahaan kepada pegawai. Nah, yang kedua yaitu penawaran bersama antara perusahaan dan pegawai. Jadi itu sebelum kompensasi ditetapkan dan kedua belah pihak setuju, ada tawar menawar terlebih dahulu antara para pegawai dan perusahaan. Ketika keduanya sudah sepakat, nah itulah besar kompensasi yang akan diberikan. Nah, yang ketiga yaitu standar dan biaya hidup pegawai. Nah, pemerintah juga harus memikirkan kebutuhan para pegawainya terpenuhi. Ketika seperti yang sudah saya bilang tadi, ketika kebutuhan pegawai terpenuhi, mereka akan merasa aman dan mereka akan lebih giat lagi dalam kerja. Dan tentunya untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat yaitu kompensasi juga dipengaruhi oleh besar kecilnya perusahaan dan tingkat pendidikan para pegawai dan juga masa kerja para pegawai. Nah, ketiga faktor itu juga mempengaruhi besarnya kompensasi. Kasih. Nah, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen kompensasi. Komponen kompensasi secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu komponen finansial dan komponen non-finansial. Komponen finansial itu sendiri dibedakan menjadi dua lagi, yaitu finansial secara langsung dan finansial secara tidak langsung. Finansial secara langsung yaitu contohnya gaji, upah yang diberikan dalam bentuk. Nah, finansial secara tidak langsung yaitu tunjangan seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi lain-lain. Nah, komponen non finansial itu sendiri yang kedua yaitu komponen non finansial. Komponen non finansial ini tidak diberikan dalam bentuk barang karena ini merupakan tingkat kepuasan pegawai atas pekerjaannya atau lingkungannya. Ini berhubungan dengan psikologi pegawai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paistika Nurhandayani, NIM 442191118. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai terminologi kompensasi. Nah, untuk itu ditonton terus videonya sampai selesai. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu terminologi kompensasi. Yang pertama adalah upah dan gaji. Upah biasanya berhubungan dengan tarif per jam. Semakin lama bekerja, semakin besar bayarannya. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, upah adalah hak kerja yang diberikan atau dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut kesepakatan, perjanjian, atau undang-undang ketenagakerjaan. Sedangkan gaji umumnya berlaku untuk tarif mingguan, bulanan,
atau tahunan, terlepas dari lamanya waktu kerja. Orang yang biasanya menerima gaji ialah jajaran manajer, staf profesional, atau pekerja kera putih, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah insentif. Insentif adalah tambahan kompensasi di atas atau di luar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi. Program insentif disesuaikan dengan memberikan bayaran tambahan berdasarkan produktivitas, keuntungan, penjualan, dan lain-lain. Contoh, seorang sales panci yang menjual panci lebih dari target, ia akan diberi insentif sesuai dengan perjanjian. Nah, tujuan utama program insentif adalah untuk mendorong produktivitas karyawan dan efektivitas biaya. Yang ketiga adalah tunjangan. Tunjangan adalah sejumlah uang yang diberikan atau dialokasikan untuk tujuan tertentu. Contohnya adalah asuransi kesehatan dan jiwa, liburan yang ditanggung oleh perusahaan, program dana pensiun, dan tunjangan yang lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian. Yang keempat atau yang terakhir adalah fasilitas. Contoh dari fasilitas adalah kenikmatan atau fasilitas seperti mobil perusahaan, keanggotaan klub, tempat parkir khusus, dan lain-lain. Fasilitas dapat mewakili jumlah substansial dari kompetensi, terutama bagi eksekutif yang dibayar mahal. Selanjutnya adalah tujuan kompensasi. Yang pertama, ikatan kerjasama. Dengan pemberian kompensasi, terjalin ikatan kerjasama yang formal antara majikan dan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugas dengan baik, sedangkan majikan harus membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 2. Kepuasan kerja. Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya, sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. Yang ketiga adalah pengadaan efektif. Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. Yang keempat adalah motivasi. Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, kita pasti akan semangat untuk bekerja. Nah, manajer akan mudah memotivasi bawahannya. Nah, materi selanjutnya adalah karakteristik kompensasi. Yang pertama, arti penting. Suatu imbalan tidak dapat mempengaruhi apa yang dilakukan oleh para pekerja seandainya hal itu dianggap tidak penting oleh mereka. Yang kedua adalah fleksibilitas. Fleksibilitas imbalan merupakan prasyarat yang perlu untuk merancang sebuah sistem imbalan yang terkait dengan individu karyawan. Yang ketiga, frekuensi. Semakin sering suatu imbalan yang diberi, semakin besar potensi daya gunanya sebagai alat untuk mempengaruhi kinerja karyawan. Yang keempat adalah visibilitas. Imbalan harus betul-betul dapat dilihat apabila dikehendaki supaya karyawan dapat merasakan adanya hubungan antara kerja dan imbalan. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah biaya. Sistem kompensasi jelas-jelas tidak dapat dirancang tanpa memperhitungkan biaya imbalan itu sendiri. Selanjutnya adalah jenis-jenis kompensasi. Yang pertama adalah kompensasi langsung. Adalah kompensasi yang secara langsung diterima oleh pegawai atau karyawan. Contohnya kompensasi finansial dan intura, pembelian saham, dan annuity. Yang kedua adalah kompensasi tidak langsung. Adalah kompensasi yang diterima oleh pegawai secara tidak langsung. Contohnya adalah program proteksi dan upah ketika tidak bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Wijiba Ciptaningsih dari kelas PS1B nomor presensi 30 Politeknik Negeri Semarang. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai tunjangan karyawan. Nah, tunjangan karyawan itu ialah imbalan yang dapat melindungi dari risiko yang membahayakan kesehatan serta menjaga kesejahteraan karyawan. Nah, efek utama dari tipe tunjangan kompensasi ini adalah menahan karyawan di dalam suatu organisasi atas basic jangka panjang. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan beberapa tujuan tunjangan karyawan. Yang pertama adalah memikat karyawan yang baik. Yang kedua, meningkatkan moral kerja karyawan. Yang ketiga, itu mengurangi keluar masuknya karyawan dalam suatu perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja. Yang kelima, memotivasi karyawan. Dan yang keenam, menciptakan citra baik perusahaan di mata para karyawan maupun di dunia luar. Oke, sekarang kita ke jenis-jenis tunjangan. Nah, jenis-jenis tunjangan itu ada dua. Yang pertama, tunjangan wajib atau tunjangan yang diharuskan secara hukum. Yang kedua, tunjangan tidak wajib atau tunjangan sukarela. Nah, yang termasuk tunjangan wajib antara lain: 1. Jaminan sosial. Yang kedua, ganti rugi pekerja. Yang ketiga, asuransi pengangguran bagi para pekerja. Yang keempat, tunjangan yang dirancang khusus untuk memberikan tenaga kerja keamanan dasar. Nah, kalau tunjangan tidak wajib atau sukarela, itu yang pertama ada bayaran saat ia bekerja. Yang kedua, biaya perawatan kesehatan. Yang ketiga, tunjangan jabatan. Yang keempat, tunjangan transportasi. Dan yang kelima, tunjangan perumahan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwiliani Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan submateri tentang hubungan industrial di Indonesia. Sebelum lebih lanjutnya, saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu hubungan industrial. Hubungan industrial yaitu sistem hubungan yang terbentuk antar pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, pemerintah, yang didasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan industrial dalam perspektif Islam. Konsep Islam di sini dalam hubungan industrial adalah membuat kompromi yang langgeng antara buruh dan majikan dengan memberikan nilai moral kepada seluruh persoalan mengenai hubungan mereka dan dengan menjadikan kewajiban dari masing-masing pihak sebagai bagian dari iman. Islam membuktikannya lebih unggul daripada sekularisme dengan menekankan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan sehingga terbebas dari kesewenang-wenangan dari eksploitasi model kapitalisme dan kediktatoran model komunisme. Setiap permasalahan yang timbul dalam hubungan industrial haruslah diselesaikan dengan cara yang baik-baik. Tidak diperkenankan sebagian orang atau kelompok menindas bagian lainnya dengan alasan apapun. Jika timbul suatu kezaliman yang dilakukan oleh suatu pihak, maka pemerintah berhak campur tangan dalam penyelesaiannya. Dalam lingkup hubungan industrial dalam perspektif Islam, berkaitan dengan itu, negara tidak boleh melakukan pengawasan pelaksanaan produk hukum, ketenagakerjaan, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran hak-hak buruh sebagai upaya meminimalisir terjadinya pelanggaran hak-hak buruh. Negara memainkan peranan penting sebagai pengatur atau regulator, mediasi atau mediator atau arbitrator, dan pelindung sebagai protektor, bahkan berperan aktif dalam menjamin kesejahteraan semua pihak. Lanjut kepada prinsip-prinsip hubungan industrial dalam Islam. Di sini terdapat dua prinsip-prinsip, yaitu ada kesetaraan dan keadilan. Kesetaraan di sini menempatkan majikan dan buruh pada kedudukan yang setara. Pada saat menentukan hak dan kewajiban masih didasarkan pada asas kesetaraan. Dan yang kedua ada keadilan. Keadilan menempatkan para pihak untuk memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya. Dapat merangkum ada 10 hak pokok buruh dalam Islam. Yang pertama, pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak. Dan yang kedua di sini, pekerja tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya. Yang ketiga, pekerja harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika ia sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu. Dan yang keempat, penentuan yang layak harus dibuat untuk pembayaran pensiun bagi para pekerja.
Dan yang kelima di sini, majikan harus didorong untuk mengeluarkan sedekah terhadap pekerja dan keluarganya. Dan yang keenam, pekerja harus dibayar dari keuntungan asuransi pengangguran pada musim pengangguran yang berasal dari dana zakat. Ketujuh, pekerja harus dibayar dengan ganti rugi sesuai dengan atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan. Yang kedelapan, barang-barang yang dibuat dalam pabrik tempat mereka bekerja harus diberikan kepada mereka secara gratis atau menjual kepada mereka dengan biaya yang lebih murah. Dan yang kesembilan, mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan dalam bekerja. Dan yang ke-10, mereka harus disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan efisiensi kerja mereka tidak terganggu. Sekian presentasi dari kami semua. Semoga apa yang diberikan materi oleh kelompok kami bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan apabila terdapat kesalahan dari kelompok kami yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.